Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program Sains kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1445 Hijriah atau 2024 Masehi dengan rata-rata sebesar 105 juta rupiah. Usulan sesuai mekanisme pembahasan biaya haji. Adapun usulan ini disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kepada DPR dalam rapat kerja bersama Komisi 8 di Jakarta 13 November 2023. Menak menuturkan siklusnya memang pemerintah mengajukan usulan biaya haji. Kemenak, kata Yakut, usulan BPIH sebesar 105 juta rupiah per jamaah. Apa landasan usulan Menak? Apakah usulan Menak membuat resah calon jamaah haji? Apakah penyelenggaraan haji di Indonesia kapitalistik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Lutfi Afandi dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung Lutfi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bung Lutfi, lagi-lagi tentang kontroversi dari Menak terus-menerus terjadi dan dikabarkan kali ini Menak ingin biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 naik jadi 105 juta rupiah per jamaah. Apakah usulan Kemenak sangat tak bijak dan menyalahi prinsip tata kelola penyelenggaraan haji, Bung Lutfi? Ya, baik, terima kasih Bung Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tentu harus diketahui dulu ya perbedaan antara BPIH dengan BIP ya. Ini supaya tidak ada bias ya kita memahaminya. BPIH yang diusulkan oleh Kemenag yang jumlahnya sekitar 105 juta per jamaah itu adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji atau semacam cost per head-nya gitu. Jadi satu orang itu membutuhkan biaya sekitar 105 juta. Itu yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Nah, BPIH ini sendiri itu terdiri dari dua komponen biaya itu. Yang pertama adalah BP, yakni biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan oleh jamaah haji. Itu satu. Yang kedua, itu komponennya adalah nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Jadi uang jamaah haji yang sekian triliun itu, sekian ratus triliun itu kemudian dikelola oleh badan namanya BPKH. Nah, hasil dari pengelolaan uang itu yang kemudian untuk menyubsidi BPIH itu. Nah, jadi itu dulu. Jadi ada perbedaan antara BPIH dengan BIP. Nah, yang kemudian kemarin diusulkan oleh Kemenak yang jumlah 105 juta itu adalah BPIH, gitu ya. Nah, yang kemudian rata-rata itu angkanya sekitar 105 juta rupiah, ya itu yang kemudian pada rapat dengan Dewan itu disebutkan begitu. Nah, pertanyaannya berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh jamaah? Nah, ini memang belum dipastikan, ya belum ditentukan berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh jamaah gitu, belum ditentukan. Tetapi hampir pasti akan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Jadi kalau BPIH itu mengalami kenaikan, ya kemungkinan besar BP atau orang sebut itu ONH itu kemungkinan besar akan mengalami kenaikan gitu. Nah, ini sebagai perbandingan ya, sebagai perbandingan tahun 1444 Hijriah itu tahun haji kemarin itu BPIH rata-rata itu sekitar 90 juta. Nah, kalau sekarang kemudian naik menjadi 105 juta itu karena kenaikan lebih dari 10 juta gitu ya, hampir kemudian 15 juta gitu. Nah, adapun BP atau ONH yang dibayarkan oleh jamaah itu rata-rata sebesar, ini rata-rata ya, karena setiap embarkasi itu berbeda, sekitar 49 juta sekian. Ya, sementara sisanya yakni sekitar 40 juta lebih itu ditanggung oleh BPKH. Itu yang dari uang jamaah haji
dikelola, dibisniskan gitu, entah di sektor apa kita nggak tahu. Itu kemudian hasilnya untuk menyubsidi apa namanya BPIH gitu. Nah, artinya jika BPIH tahun 2024 nanti itu diusulkan naik atau 1445 Hijriah itu diusulkan naik, maka hampir pasti BP atau orang sebut itu ONH-nya pun akan naik gitu. Nah, ini yang kemudian apa namanya pasti akan membebani jamaah. Sementara kalau kita perhatikan kan jamaah yang sudah terdaftar gitu, terlist itu kan jamaah yang baru setor rata-rata sekitar 25 juta untuk mendapatkan porsi haji gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kenaikan pas ketika mereka akan berangkat harus melunasi sekian puluh juta lagi gitu. Itu karena itu banyak kemarin jamaah yang ketika diminta untuk melunasi sekian puluh juta, sisanya dari yang awalnya hanya sekitar 25 jutaan untuk porsi haji gitu, itu mereka untuk pelunasan itu kan harus mengeluarkan uang yang sangat besar. Sementara kita tahu banyak orang yang daftar haji itu kan orang-orang kampung gitu ya, orang-orang desa, orang pedesaan yang untuk uang misalnya 30-40 juta gitu yang harus mereka bayarkan dalam waktu yang singkat itu apa namanya kan nggak mudah gitu. Nah, disinilah kemudian letak apa namanya apa yang diusulkan oleh Kemendag hampir hampir pasti ini akan membebani jamaah gitu. Jadi kalau BPIH naik itu pasti ongkos naik haji juga itu pasti akan apa namanya naik. Nah, sementara di sisi yang lain itu publik masih belum bisa melihat transparansi dari pengelolaan haji, dari pengelolaan dana haji yang selama ini dikelola oleh badan BPKH gitu. Yang nilai itu sangat fantastis gitu, yaitu hampir sekitar 158 triliun dan hampir setiap tahun itu pasti akan bertambah gitu. Karena kan setoran jamaah haji itu setiap hari mungkin semakin banyak gitu. Jadi semakin hari semakin banyak dana yang mengendap atau parkir yang dikelola oleh BPKH, sementara transparansinya masih belum kita lihat gitu. Dan nilai subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada jamaah haji juga masih sangat sangat minim. Itu yang kemudian menimbulkan apa namanya semacam tanda tanya. Ini uang jamaah haji dikemanakan gitu loh. Ya sementara ongkos naik haji terus setiap tahun naik dan naiknya juga bukan 1-2 juta kan gitu. Itu lebih dari 10 juta. Nah, itu ini yang apa namanya tentu akan pasti lebih membebani jamaah dan pelayanan apa namanya dan yang disayangkan tidak dibarengi dengan pelayanan yang memuaskan. Demikian, Bung. Baik, Bung Lutfi juga merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Aturan tersebut menyebutkan urusan haji bukan semata-mata soal ekonomi dan apakah negara saat ini tidak hadir memberikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin beribadah haji, Bung Lutfi? Ya, jadi ini harus diakui ya, ini tentu self koreksi buat apa namanya penyelenggara haji itu bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia itu masih banyak sekali itu yang harus dibenahi, banyak sekali gitu. Mulai dari tadi beban yang dibebankan apa namanya kepada jamaah yang masih cukup tinggi gitu ya. Selain itu juga apa namanya ongkos naik haji yang tinggi tidak diserta-merta dibarengi dengan apa profesionalitas pelayanannya gitu. Jadi tidak dibarengi dengan profesionalitas pelayanan gitu. Ini ya sementara kita juga masih banyak mendengar ya jamaah haji yang terlantar, tidak mendapatkan konsumsi pada saat mabit di Musdalifah misalnya kita menyaksikan kemarin banyak sekali keluhan ribuan jamaah setelah mereka mabit di Musdalifah itu tidak terangkut oleh bus ya dan kemudian juga konsumsi entah datang terlambat atau tidak tepat sasaran mereka banyak yang kelaparan ya hotel jamaah yang relatif masih jauh ya dan kemudian kurang sigapnya petugas yang menyebabkan jamaah itu banyak yang tersesat misalnya sementara itu kan ada dana yang dikeluarkan untuk para petugas itu petugas yang ditempatkan di berbagai macam tempat gitu saya sendiri apa namanya tahun kemarin itu apa mengalami ya banyak jamaah yang tersesat kemudian kita harus antar ke apa namanya ke pemondakannya karena mereka nggak tahu gitu. Nah ini kan itu banyak sekali problem gitu. Nah ketidakoptimalan pemerintah itu dalam melayani apa jamaah itu dikhawatirkan kita khawatirkan disebabkan karena apa? Karena korupsi karena menyangkut anggaran yang sangat besar gitu. Jadi kalau kita lihat merujuk kepada hasil kajian dari Direktorat Monitoring KPK gitu ya,
itu dalam pelaksanaan haji itu minimal ada titik rawan korupsi gitu. Yang tentu korupsi itu nanti akan berpengaruh kepada standar pelayanan gitu loh. Di mana tiga titik itu, yang pertama terkait dengan biaya akomodasi. Ini rawan sekali korupsi. Yang harusnya misalnya jamaah mendapatkan apa namanya pemondokan yang bagus, yang dekat gitu ya dengan haram, dengan Masjidil Haram, itu kemudian mendapatkan tempat yang jauh gitu. Kenapa? Karena anggarannya dikorupsi. Misal itu titik temuan apa hasil kajian dari monitoring KPK. Ada berapa pos yang itu sangat rawan sekali untuk dikorupsi. Satu tadi biaya akomodasi, yang kedua biaya konsumsi. Itu jangan salah gitu ya, jangan salah itu biaya, apa konsumsi sangat sangat besar ya, itu kemudian juga berpeluang untuk dikorupsi. Dan yang ketiga biaya pengawasan. Ya, biaya pengawasan itu nanti ada anggota dewan yang kemudian apa namanya dibiayai dari dana haji, lalu kemudian juga pejabat-pejabat daerah, segala macam gitu ya. Nah, itu biaya pengawasan yang juga rawan untuk kemudian dikorupsi. Nah, menurut temuan KPK tersebut, potensi kerugian negara yang timbul dari tiga celah tadi itu angkanya bisa sangat besar, itu sekitar hampir 160 miliar. Coba kita bisa bayangkan itu. Itu potensi kebocoran gitu, sekitar 160 miliar rupiah dari tiga sektor, akomodasi, konsumsi, dan pengawasan gitu. Nah, artinya kalau dana haji dikorupsi, ini pasti akan berpengaruh terhadap pelayanan jamaah, udah pasti gitu. Yang harusnya pelayanan maksimal, karena kemudian anggaran tidak maksimal, maka pelayanan terhadap jamaah juga pasti akan tidak maksimal. Nah, ini itu beberapa problem-problem ya dalam penyelenggaraan ibadah haji gitu. Baik, tadi terkait adanya indikasi penyelewengan dari beberapa sektor yang tadi Anda paparkan, dan apakah penempatan dan investasi dana haji juga tidak optimal sehingga perolehan nilai manfaat dana haji bisa lebih kecil daripada yang seharusnya didapat? Apakah ada indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran, Bung Lutfi? Nah, jadi begini ya, sudah lumrah setiap kali ada konsentrasi dana besar itu peluang korupsi juga muncul gitu. Nah, untuk diketahui dana haji yang dikelola oleh BPK gitu ya, BPKH itu sangat besar. Itu angkanya sekitar 158 triliun dan setiap tahun kemungkinan pasti akan bertambah. Nah, sementara publik ya, terutama jamaah haji itu sendiri banyak yang belum tahu gitu, belum tahu dikemanakan uang mereka sebenarnya gitu ya, aman atau tidak ya, diinvestasikan di sektor apa gitu, berapa keuntungannya ya, ini harus diketahui oleh publik gitu loh ya, terutama oleh jamaah haji gitu. Nah, terkait dengan nilai manfaat dana haji yang jauh lebih kecil daripada yang seharusnya didapat, ini yang kemudian disorot oleh publik gitu. Dana haji terparkir ratusan triliun, sementara kemudian manfaat yang diberikan kepada jamaah itu sangat kecil gitu loh, sangat minim gitu. Nah, ini yang jadi problem. Maka tentu ini harus diaudit secara serius ya. Sehingga kalau ada indikasi penyimpangan, maka itu harus diteruskan datanya kepada KPK gitu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, artinya memungkinkan ada dugaan penyimpangan pengelolaan dana gitu. Nah, ini yang saya katakan memungkinkan itu tentu belum tentu 100% pasti, tapi ini harus diselidiki gitu ya, harus kemudian digali kenapa kemudian manfaat yang diterima oleh jamaah haji itu tidak besar gitu ya, dikhawatirkan ada dugaan penyimpangan pengelolaan dana itu. Baik, Bung Lutfi, juga ada calon jamaah yang membandingkan biaya yang dibayarkan dengan negara lain seperti Malaysia lebih mahal di Indonesia, padahal jumlah jamaah haji Indonesia terbesar di dunia. Apakah tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia sangat kapitalistik dan menyusahkan rakyat, Bung Lutfi? Ya, ini terkait dengan orang membandingkan ya antara jamaah haji ya di Malaysia gitu misalnya dengan di Indonesia gitu. Untuk diketahui biaya penyelenggaraan ibadah haji di Malaysia itu kemudian sekitar hampir sama sebenarnya, itu sekitar 100 juta rupiah. Tetapi kemudian Malaysia itu melakukan subsidi kepada jamaah haji melalui tabung haji itu sekitar 62%. Jadi ya subsidinya itu lebih besar daripada ongkos yang harus dibayarkan oleh jamaah haji. Nah, artinya jumlah subsidi yang diberikan pemerintah Malaysia itu jauh lebih besar daripada yang diberikan pemerintah Indonesia. Padahal jumlah jamaah haji Indonesia itu sangat besar gitu. Ya.
jumlah jamaah haji Indonesia sangat besar, artinya uang yang terkonsentrasi juga sangat besar, sementara manfaatnya kecil. Sementara di sisi yang lain Malaysia jumlah jamaah hajinya kecil, yang juga pasti dana yang dikelola juga jauh lebih kecil daripada Indonesia, tetapi manfaat yang diberikan kepada jamaah jauh lebih besar. Nah ini kan ada big question ya, ada pertanyaan besar, kenapa gitu. Nah karena itu wajar kalau kemudian publik itu kemudian menduga gitu ya, ini ada yang tidak beres nih dalam pengelolaan ibadah haji Indonesia gitu. Ada kemungkinan pengelolaan dana haji Indonesia itu selain kurang transparan juga dikhawatirkan tidak digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan jamaah haji, melainkan untuk kepentingan elit gitu. Ini yang kemudian tentu sangat berbahaya gitu. Baik, terakhir Bung Lutfi, dan apa yang harus dilakukan negara untuk mewujudkan tadi rasionalisasi, terobosan, dan maksimalisasi upaya pelayanan, termasuk penyesuaian biaya haji yang berkeadilan dan tidak memberatkan jamaah, Bung Lutfi? Ya, jadi yang harus dipahami lebih dulu dan diluruskan itu terkait dengan paradigmanya dulu gitu. Nah, apa paradigma penyelenggaraan ibadah haji Indonesia gitu? Ini harus dikelirkan gitu. Paradigma penyelenggaraan ibadah haji ya itu harusnya berorientasi kepada ibadah gitu, dan harus berorientasi kepada pelayanan yang maksimal terhadap jamaah gitu, berorientasi juga kepada keadilan ya, dan dalam rangka untuk membantu terlaksananya ibadah yang diwajibkan, ya ini ibadah haji gitu. Nah karena sifatnya itu adalah pelayanan, maka pemerintah harus memberikan berbagai macam kemudahan ya agar seluruh warga negara Muslim itu dapat melaksanakan haji dengan sangat baik. Nah, artinya negara tidak boleh itu menggunakan paradigma yang sifatnya kapitalistik. Ya, ini negara itu hadir itu pada saat ada anggaran dana yang besar. Pengelolaan ibadah haji tidak boleh berorientasi kepada untung rugi dan juga apalagi untuk kepentingan elit gitu. Itu kemudian tentu harus dihindarkan. Nah, saat ini itu semacam ada kesan ya, kalau di situ ada pelaksanaan ibadah haji yang terdapat potensi uang besar, maka negara hadir gitu. Tetapi kalau terhadap pelaksanaan ibadah ya yang kemudian tidak terkonsentrasi uang besar ya, atau tidak terkonsentrasi uang, maka negara tidak hadir gitu. Negara tidak campur tangan. Nah ini kan ironi gitu ya. Ya, ini kan joke yang ada di masyarakat tuh begitu gitu. Negara itu peduli terhadap masalah ibadah kalau di situ ada terkonsentrasi uang besar. Masalah zakat misalnya, masalah haji. Tapi masalah-masalah kayak sholat, puasa itu intervensi pemerintah itu ya kurang. Karena apa? Karena anggapan masyarakat tidak ada terkonsentrasi uang di situ. Nah, artinya jika paradigma negara memandang haji adalah ibadah dan pelayanan, maka negara pasti tidak akan ragu untuk apa? Untuk mengeluarkan uang yang besar, anggaran yang besar. Ya, karena haji ini menyangkut tentang kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat gitu. Ya, bahkan kewajiban kan gitu. Sehingga kemudian nanti dikelola secara transparan ya, dan kemudian jadi uang itu negara tidak akan ragu mengeluarkan uang yang besar, yang itu harus dikelola secara transparan dan profesional, sehingga pelaksanaan ibadah haji itu berjalan sesuai dengan harapan masyarakat gitu loh. Nah kita kita tidak ingin lagi tentunya mendengar berbagai macam problem haji yang ini kan sudah kita lakukan puluhan tahun sebenarnya gitu, tetapi problem haji itu hampir hampir setiap tahun itu berulang gitu ya. Nah ini yang tentu kita tidak harapkan. Nah mudah-mudahan paradigma paradigma kapitalistik itu yang harusnya ditinggalkan oleh negara gitu ya. Yang harusnya dibangun itulah paradigma Islam, paradigma bahwa penyelenggaraan ibadah haji itulah pelayanan, ya karena itu negara harus hadir betul-betul ya, bukan karena ada uang, tetapi karena memang paradigma pelayanan dan ibadah itu yang diutamakan. Demikian Mas. Baik, jazakallah Bung Lutfi untuk kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan Bung Lutfi, ayo ubah paradigma yang ada sekarang ini untuk pelayanan ibadah haji, khususnya pelayanan bukan kapitalis yang tadi disampaikan oleh Bung Lutfi. Jazakallah sekali lagi Bung Lutfi, mudah-mudahan Bung Lutfi senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.